Perkenalkan, nama saya Graciela Kesha Alu dan saat ini saya ingin membahas tentang seorang filsuf asal Yunani yaitu Diogenes. Diogenes merupakan seorang filsuf asal Yunani yang dikenal sebagai bapak dari kaum sinis. Ia begitu berpegang teguh pada apa yang ia pelajari, yaitu pada filsafat etika yang berdasarkan teori dari Socrates yang ia pelajari dari gurunya Antisthenes yang merupakan murid dari Socrates sendiri. Antisthenes juga merupakan pendiri kaum sinis. Nah, kaum sinis ini berarti diambil dari bahasa Greek kuno yang berarti dog-like. Nah, mengapa Diogenes disebut sebagai Socrates Ganmet oleh Plato? Karena Diogenes merupakan seseorang yang begitu menginginkan kebijaksanaan sama seperti Socrates, namun ia menerapkannya dan ia mencari kebijaksanaan itu dengan cara yang lebih ekstrim. Diogenes lahir di Sinope dan berjalan menuju Athena hingga berakhir di Korintus. Sebagai kaum sinis, ia begitu menentang norma adat dan norma budaya dan menginginkan kehidupan yang begitu bebas dan tanpa adanya keterikatan dengan harta benda, karena kaum sinis berpikir bahwa kehidupan tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki. Kebahagiaan kita tidak bergantung pada harta kita, pada kekuasaan ataupun status yang dimiliki. Ada spekulasi mengapa Diogenes bisa tiba di Athena, yaitu yang pertama, dia diasingkan, atau yang kedua, ia memang mengasingkan diri dan berjalan hingga tiba di Athena, dan mungkin di sepanjang perjalanan ia melepas seluruh harta yang ia miliki untuk hidup dengan kebebasan seperti yang dipikirkan oleh kaum sinis. Kehidupan yang dijalani oleh Diogenes sangatlah sederhana. Bahkan jika kita bandingkan kehidupannya dengan kehidupan di zaman sekarang, kehidupan yang ia jalani merupakan kehidupan yang sangatlah miskin. Ia tidak memiliki apa-apa, ia tidak memiliki rumah, dan hanya tinggal di dalam sebuah gentong, dan ia hanya memiliki sebuah mangkuk yang ia gunakan untuk minum. Bahkan satu hari ketika ia melihat seseorang minum dari telapak tangannya langsung, ia langsung memecahkan mangkuk yang ia miliki. Ia hidup berdampingan dengan anjing-anjing dan menjadikan mereka sebagai inspirasi. Karena menurutnya anjing-anjing itu hidup dengan penuh kejujuran, penuh kesederhanaan, dan mereka bisa melakukan apa saja di depan umum tanpa merasa malu sedikit pun. Walaupun kehidupan manusia memang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan para anjing, karena seperti yang kita tahu, manusia memiliki kesadaran dan anjing tidak memiliki kesadaran. Bahkan karena ia menjadikan anjing sebagai inspirasi dalam hidupnya, satu ketika orang-orang datang, ada sekelompok orang di Athena yang melempari ia dengan tulang, ia kemudian mengencingi mereka di depan umum. Ini mungkin sebuah tindakan yang bisa dibilang tidak rasional. Namun itulah yang dilakukan oleh Diogenes. Diogenes memang dikenal dengan mulut yang tajam dan kata-katanya yang begitu menusuk, serta tindakan-tindakannya
yang dilakukan sangat di luar dari penalaran manusia. Satu hari ketika Diogenes sedang duduk di dalam tongnya dan menghadap ke matahari, ia dihampiri oleh Alexander yang agung, dan Alexander bertanya kepada Diogenes apa yang bisa ia lakukan untuk Diogenes. Dan ajaibnya Diogenes hanya menjawab, hanya meminta untuk sang Alexander agar berpindah tempat karena ia begitu menghalangi matahari yang sedari tadi dinikmati oleh Diogenes. Dan di saat itu Alexander berkata bahwa jika ia tidak lahir sebagai Alexander, ia ingin lahir sebagai Diogenes. Diogenes memiliki sifat yang begitu unik dan ia benar-benar mencerminkan seorang kaum sinis yang benar-benar tidak peduli dengan norma yang ada di masyarakat, norma budaya, dan benar-benar hidup dengan bebas dengan gaya yang ia pilih sendiri. Diogenes juga seringkali berjalan-jalan berkeliling kota Athena sambil membawa lentera di tangannya dan berkata, "Looking for an honest man." Ia benar-benar dianggap berbeda dari orang-orang pada zaman itu. Namun memang benar-benar berbeda dari filsuf-filsuf yang lain yang memiliki banyak tulisan. Diogenes tidak membuat satupun tulisan. Orang-orang hanya mengenal teori-teori tentang dirinya lewat tulisan-tulisan dari orang lain pada zamannya. Namun ia benar-benar mengajarkan sesuatu yang bukan hanya melalui kata-kata, bukan hanya melalui tulisan, tapi benar-benar melalui tindakan, melalui hidupnya. Ia menghidupi apa yang dia ajarkan. Nah, karena tidak adanya tulisan dari Diogenes ini sendiri, tidak ada bukti-bukti tulisan yang pernah ia buat, melainkan hanya berasal dari orang-orang pada zamannya yang mencatat hal-hal itu semua. Tidak bisa dipastikan juga apakah Diogenes ini merupakan sebuah tokoh nyata, seorang yang benar-benar pernah hidup, atau mungkin hanya sekedar mitos. Kematiannya juga tidak dapat dipastikan karena apa? Ada perkiraan kematiannya disebabkan oleh rabies karena ia hidup berdekatan dengan anjing-anjing yang berkeliaran di kota-kota, dan juga ada spekulasi bahwa ia mati karena racun di makanannya. Terlepas dari tidak adanya bukti tulisan yang ditulis langsung oleh Diogenes yang bisa membuktikan apakah dia tokoh nyata atau hanya sekedar mitos dan kepercayaan yang ditulis oleh orang pada zamannya, kita tetap bisa belajar banyak hal dari cerita kehidupan Diogenes. Orang pada era modern ini begitu terobsesi dengan kekuasaan, harta, dan hal-hal seperti itu yang mungkin sebenarnya tidak begitu kita perlukan. Kita begitu terobsesi untuk memiliki banyak hal yang sebenarnya bukan kebutuhan kita, namun hanya keinginan. Kita menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang sia-sia. Juga kita bahkan terkadang melakukan hal-hal tidak berguna yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan hanya untuk membuat orang yang tidak kita sukai bisa terpukau melihat kita. Tidak bisa saya pungkiri bahwa ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Banyak hal yang saya lakukan untuk membuat orang lain bisa terpukau, untuk membuat orang lain bisa kagum, sekalipun orang itu
orang yang saya benci atau yang tidak saya sukai. Mungkin memang dari zaman pada era Diogenes hidup hingga zaman modern saat ini, tingkah laku manusia tetaplah tidak berubah karena manusia memiliki sifat alami, yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dan itulah faktanya. Sama seperti yang dikatakan Diogenes saat berjalan berkeliling di kota Athena, yaitu looking for an honest man. Kejujuran dalam hal ini bisa saya tangkap dalam hal kejujuran untuk menjadi orisinil, untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Sama seperti kaum sinis yang menolak norma adat, norma budaya, dan hidup dengan bebas, apalagi seperti Diogenes yang menjadikan anjing menjadi inspirasinya, karena menurutnya anjing hidup dalam kejujuran, kesederhanaan, dan bisa melakukan apapun di depan umum. Sebagai manusia kita pasti tahu bahwa ada norma-norma yang berlaku, ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar, dan itu semua membuat kita merasa terkekang dan membuat kita tidak menjadi diri sendiri. Aturan-aturan itu membuat kita menjadi seperti apa yang orang lihat. Oleh karena itu, looking for an honest man lebih mengarah kepada kemunafikan kita di depan umum. Apa yang kita tampilkan di depan umum. Walaupun sebenarnya itu bukan sifat asli kita, namun ketika society atau masyarakat ingin melihat kita seperti itu, kita selalu berusaha untuk tampil seperti itu. Dan kita menjadi orang yang bukan lagi orang yang orisinil, bukan lagi orang yang benar-benar sesuai dengan kepribadiannya. Kita hanya menjadi apa yang ingin orang lihat. Dan sama saja kita seperti menjadi boneka dari masyarakat. Mungkin kemunafikan yang sangat sering kita lakukan yaitu tentang pendapat di masyarakat, baik itu mungkin pilihan politik. Kita terkadang takut untuk menjadi diri sendiri, takut untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan, karena sebenarnya kita takut akibat apa yang akan kita terima dari kejujuran yang kita berikan. Ataupun dalam contoh dunia pertemanan, ketika kita menyuarakan sesuatu yang mungkin berbeda dengan pendapat teman kita, bisa saja teman kita memberi cap kita sebagai orang yang tidak sehati atau orang yang tidak sejalan. Nah, hal-hal yang terjadi pada kita seperti hal-hal ini membuat kita semakin tidak nyaman untuk menyuarakan pikiran kita jika pikiran-pikiran itu akan cenderung berbeda dengan apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak mau menjadi orang yang dijauhi. Kita tidak mau menjadi orang yang dipandang berbeda, menjadi orang yang dianggap aneh oleh masyarakat. Namun sebenarnya kita harus belajar dari kisah hidup Diogenes bahwa ia tidak takut tentang apa yang dilihat orang, tentang apa yang dipikirkan orang tentang dia. Ia hanya berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Ia hanya berusaha untuk menjadi bebas. Ia hanya berusaha untuk tidak melakukan apa yang orang inginkan, tapi melakukan apa yang ia kehendaki. Cara hidup Diogenes yang juga begitu sederhana, yang hanya tinggal di dalam sebuah tong dan hanya memiliki sebuah mangkuk, bisa kita jadikan inspirasi. Walaupun memang begitu sulit untuk kita pada era modern ini untuk hidup tanpa uang dan tanpa pekerjaan, namun itu tetap bisa kita jadikan inspirasi. Seperti yang kita tahu sekarang, ada banyak kaum minimalis, orang-orang yang tidak lagi seperti Diogenes yang hidup dalam sebuah tong, namun orang-orang yang
menerapkan kesederhanaan tidak dalam cara yang begitu ekstrim. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun tidak selalu mengikuti keinginan mereka. Dan kita bisa belajar untuk menerapkan itu dalam kehidupan, karena memang sudah sifat alami manusia, yaitu untuk tidak pernah puas. Tidak hanya dalam hal uang ataupun kekuasaan, bahkan dalam hal ilmu pengetahuan pun kita tahu bahwa para ahli tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki saat ini, dengan pengetahuan apa yang dimiliki saat ini. Mereka terus bekerja siang dan malam di laboratorium hanya untuk menemukan dan mengetahui lebih banyak hal, untuk menggali hal-hal yang belum mereka ketahui. Dan bisa saya hubungkan lagi dengan apa yang ada di buku Homo Deus, yaitu jika kita terus mencari tahu dan melakukan uji coba tentang hal seperti itu, bisa jadi itu akan menjadi sebuah bom waktu, atau yang disebut dengan bom waktu di dalam laboratorium. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita terus menerus mencari tahu dan terus menerus berusaha untuk mencari jawaban atas ketidakpuasan dalam hal ilmu pengetahuan. Dari cerita tentang Diogenes, saya juga belajar tentang keteguhan hati, bahwa ia berani untuk tidak berjalan sesuai norma adat, sesuai norma budaya, namun ia mau untuk mendengarkan dirinya dan berpegang teguh pada apa yang ia percayai, yaitu apa yang menjadi kepercayaan para kaum sinis untuk hidup tidak bergantung pada harta dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada harta yang mereka miliki. Namun dengan hidup dalam kesederhanaan, mereka membuktikan bahwa manusia tidak selalu harus bergantung pada harta untuk dapat berbahagia. Nah, ini merupakan refleksi yang sangat bagus dalam untuk kehidupan. Itu yang membuat saya mau mengambil tokoh Diogenes untuk saya jadikan review, karena dia begitu menekankan kesederhanaan dan untuk menjadi orisinil, untuk menjadi diri kita sendiri. Ada banyak orang-orang di zaman sekarang yang mengkhianati diri dan harus mengikuti norma adat demi untuk diterima masyarakat dan berpura-pura menjadi orang lain. Padahal Tuhan telah menciptakan setiap manusia untuk memiliki keunikan masing-masing. Dan mungkin ada banyak orang-orang yang juga berpura-pura untuk tidak marah, untuk menahan amarah hanya demi pandangan yang selalu baik di mata masyarakat. Namun dari kejadian-kejadian yang diceritakan tentang Diogenes, di mana dia mengencingi orang lain dan dia menyuruh Alexander untuk minggir, untuk berpindah tempat karena menghalangi cahaya matahari yang sedang ia nikmati. Di sini saya belajar tentang tetap bersikap orisinil. Sekalipun sang Alexander ini merupakan seorang yang terpandang, Diogenes tidak takut untuk menyuarakan pikirannya. Ia tidak mau mengkhianati dirinya, ia tidak mau untuk berpura-pura dan menjadi orang lain yang lebih sopan, tapi ia menerima dirinya apa adanya. Walaupun ada juga beberapa hal-hal negatif tentunya yang tidak boleh kita terapkan dalam bermasyarakat, tapi mari kita coba untuk mengesampingkan hal-hal negatif itu dan mengambil hal-hal positif yang dapat kita pelajari, seperti kesederhanaan dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada
kepemilikan pada harta, dan juga keteguhan hati tentang apa yang ia percayai. Dan itu semua dari yang saya pelajari dari seorang filsuf Diogenes yang merupakan kaum sinis ini. Terima kasih.